Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya Akbar Ahmad Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar dalam perancangan basis data, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Mungkin lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai primary key, foreign key, dan candidate key. Kita mulai saja. Di sini saya memilih model ini, pilihan yang ke sini yang kedua. Lalu kita klik icon plus di sini. Lalu klik 2 kali add diagram. Pertama, kalian menyimpan sebuah layer. Pilih yang ini, placer layer. Untuk menambahkan table, kalian pilih yang ini, place a new table. Kita ubah nama entitasnya. Kita klik 2 kali. Di sini saya akan membuat entitas mahasiswa. Jika kalian ingin menambahkan atribut, kalian klik 2 kali di bawah column name. Lalu masukkan primary key. Di sini primary key mahasiswa yaitu name. Kalian checklist auto increment yang ini. Setelah itu saya akan menambahkan atribut baru. Atribut yang kedua, saya akan menambahkan nama. Nama itu tipe datanya varchar ya. Setelah nama, saya akan menambahkan jurusan. Setelah ini saya akan menambahkan entitas baru atau table baru. Kalian close terlebih dahulu untuk mahasiswa tabelnya. Di sini saya ubah namanya menjadi untuk nama tabelnya atau entitasnya saya menggunakan mata kuliah. Untuk primary key-nya saya menggunakan kode mata kuliah. Jangan lupa checklist auto increment-nya. Atribut yang kedua, saya menambahkan nama mata kuliah. Checklist not null-nya. Lalu atribut yang ketiga, saya menambahkan SKS. Untuk SKS di sini tipe datanya integer.
Lalu saya menambahkan entitas baru dengan nama nilai. Langsung tambahkan saja atributnya. Yang pertama itu primary key. Saya menambahkan primary key-nya yaitu ID nilai. Oh iya, sebelumnya apa itu primary key? Primary key itu suatu atribut di dalam sebuah tabel yang memiliki nilai unik untuk setiap baris data dan digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris tersebut. Dalam ERD ini, primary key direpresentasikan oleh garis yang menghubungkan atribut ke entitas. Oke, saya lanjut. Untuk ID nilai ini kita checklist primary key dan auto increment. Lalu atribut yang kedua kita beri nama name. Name ini tipe datanya integer. Lalu di sini atribut yang ketiga saya menambahkan kode mata kuliah. Data type-nya integer ya teman-teman. Lalu untuk atribut yang keempat saya menambahkan nilai. Untuk tipe datanya saya pilih integer. Ini notnya kita checklist. Setelah itu kita buat tabel baru dengan entitas yang bernama tabel dosen dengan entitas yang bernama dosen. Di sini saya masukkan nomor induk dosen, tipe datanya integer, lalu untuk atribut yang kedua saya menambahkan nama. Setelah nama, jurusan, setelah jurusan saya menambahkan email. Untuk tabel kelima atau entitas kelima, sini entitasnya
kita menggunakan entitas kelas. Primary key-nya adalah kode kelas. Lalu atribut yang kedua, saya menambahkan nama kelas. Untuk atribut yang ketiga, saya menambahkan dosen pengajar. Setelah kalian membuat beberapa tabel, mari kita tinjau relasi antar tabel dalam contoh IRD yang telah kita buat. Di sini ada tabel mahasiswa dan di sini ada tabel nilai. Mungkin kita geser terlebih dahulu tabel nilainya. Oke, di sini ada tabel mahasiswa dengan entitas mahasiswa dan tabel nilai dengan entitasnya nilai. Yang dimana jika kita membuat relasi antara mahasiswa dan nilai, itu akan terjadi one to many atau satu ke banyak. Kenapa? Karena satu mahasiswa ini dapat memiliki banyak nilai, tetapi setiap nilai hanya dapat dimiliki oleh satu mahasiswa. Ini dapat dilihat dari hubungan antara NIM di tabel mahasiswa sebagai primary key, lalu NIM di tabel nilai sebagai foreign key. Oke, bagaimana kita menghubungkannya untuk mahasiswa dan nilai ini? Kita gunakan one to many. Kita gunakan yang ini. Setelah itu, hubungan antara tabel mata kuliah dan tabel nilai itu adalah one to many, satu ke banyak. Kenapa? Karena satu mata kuliah dapat memiliki banyak nilai dari berbagai mahasiswa, tetapi setiap nilainya hanya dapat terkait dengan satu mata kuliah. Ini terlihat dari hubungan antara kode mata kuliah di tabel mata kuliah sebagai primary key dan kode mata kuliah di tabel nilai sebagai foreign key. Kita sambungkan menggunakan one to many dari mata kuliah ke tabel nilai. Untuk selanjutnya, kita menghubungkan relasi tabel dosen dengan tabel kelas. Relasinya adalah one to many. Kenapa? Karena satu dosen dapat mengajar banyak kelas, tetapi setiap kelas hanya dapat diajar oleh satu dosen. Ini terlihat dari hubungan antara nomor induk dosen dari tabel dosen dan dosen pengajar di tabel kelas sebagai foreign key-nya. Ini foreign key, ini primary key, nomor induk dosen. Lalu kita hubungkan saja menggunakan one to many. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel mahasiswa dengan kelas. Kita tukar saja kelasnya di sini, dosennya kita simpan di sini. Kita rapikan sedikit.
Nah, untuk hubungan mahasiswa dan kelas itu adalah many to many atau banyak ke banyak. Kenapa? Karena satu mahasiswa ini dapat terdaftar dalam banyak kelas dan satu kelas dapat memiliki banyak mahasiswa. Untuk merepresentasikannya hubungan many to many ini kita memerlukan tabel relasi tambahan. Tapi jika di workbench ini si tabelnya akan otomatis muncul jika kalian menambahkan relasi many to many dari mahasiswa ke kelas ini. Kita coba. Nah, bisa dilihat di sini yang dimana atributnya berupa NIM dari mahasiswa, nilai dari mahasiswa, dan kode kelas. Kita rapikan sedikit. Untuk kandidat key, dalam setiap tabel yang telah kita buat, atribut yang dapat unik seperti primer key ini itu kandidat key yang potensial. Dalam beberapa kasus ada beberapa kandidat key yang mungkin, sebagai contoh pada tabel mahasiswa itu ada NIM atau bisa juga nama, tapi NIM ini dipilih sebagai kunci utama atau primer key. Perlu diingat juga bahwa pilihan primer key dan kandidat key tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data. Dalam desain database kita memilih primer key yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memastikan unik dan identifikasi yang tepat dari setiap baris data. Primer key itu kandidat key juga yang dipilih untuk digunakan sebagai kunci utama suatu tabel atau primer key di sebuah tabel. Jadi primer key ini akan menjadi cara unik untuk mengidentifikasi setiap baris data di dalam tabel tersebut. Jadi untuk merangkum, primer key digunakan untuk mengidentifikasi baris data secara unik dalam satu tabel. Lalu foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel, dan kandidat key adalah atribut yang dapat menjadi primer key. Semoga penjelasan ini membantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk konten-konten menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.